Diam aja. Oke, yang pertama. Maaf, kenapa? Oke. Sudah, tangannya ditaruh di samping, ya? Sudah. Yang terakhir. Enggak, dulu tidak akan dibayarkan. Oke? Mas Adi tadi melakukan 3 kegiatan. Yang pertama tangannya naik api, set. Dia melakukan gerak apa? Betul, gerak refleks. Yang kedua dia ketika telinganya mendengar sesuatu yang mengejutkan, gitu tadi ya. Terus yang ketiga ketika dijatuhkan apa? Batu pada benda yang nyaringin dia kaget. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem syaraf. Sistem syaraf dan fungsinya bagi manusia. Bagaimana saraf itu bisa mengkoordinasi perintah sehingga terjadi gerak refleks, gerak tidak refleks seperti itu. Sekarang kalian akan diburu bagi menjadi 2 kelompok. Ya, tiap kelompok akan melakukan 3 percobaan sesuai LK yang sudah saya bagikan. Setelah itu kalian akan presentasi ke depan. Paham? Oke, silakan kelompoknya sesuai absen ya. Ahmad Adib Fajri, Ahmad Marcel, Ahmad Fahri, Arsila Adib. Sebelah sini. Mejanya bisa dirapatkan ya, bisa dirapatkan. Terus kursinya mengikuti. Ini 2 meja aja. Mas Riki mundur sana, kursinya mundur. Ini dirapatkan. Perhatikan, percobaan kedua es batu. Karena es batunya takut mencair, jadi percobaan kedua dilakukan di bidang di awal. Oke? Oke. Siapa? Riki sini makan. Ambil sebongkah es batu. Kemudian genggam es batu menggunakan tangan kanan, ya. Nyalakan stopwatch. Ya, dilihat seberapa lama Rifki kuat menggunakan stopwatch. Kalau nanti dicatat kamunya. Kalau sekiranya sudah tidak kuat, berarti ini dilepas, stopwatch dimatikan. Oke, paham ya? Sekiranya sudah tidak kuat, ini dilepas, stopwatch dimatikan. Kalau kamu kuat tidak, kalau tangannya siapa yang dipakai sudah tidak kuat, berarti masih kuat. Oke, tunggu. Sampai cair. Jangan dipasang ya, jangan dipasang. Lilingnya nggak masih kuat, tangannya masih kuat. Tapi menggunakan lengan, bukan punggung tangan. Setelah itu diskusikan pertanyaan di bawahnya. Ya, silakan di sana tidak pernah ada saja pertanyaannya. Ya, terus ulangi langkah 1 sampai 7 tapi bukan punggung tangan, menggunakan lengan. Ayo. Sudah kan? Sekarang dijawab pertanyaannya. Bagian manakah yang lebih sensitif terhadap rasa sakit? Bagian punggung tangan atau lengan? Mbak Hana yang menjawab, kan Mbak Hana tadi yang tangannya dipakai untuk percobaan. Silakan dijawab, mana yang lebih sensitif? Punggung tangan atau lengan? Ayo. Nomor 2 sama, bagian manakah yang lebih mudah sakit? Sekuler loro, itu punggung tangan atau lengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu lakukan ketika tanganmu tiba-tiba menyentuh panas? Ya. Apa yang dilakukan? Jawabannya? Refleks menjauhi lilin. Refleks menjauhi lilin. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Seberapa cepat respon kalian terhadap
Nyeri. Jawabannya Cepat sekali. cepat sekali. Oke. Yang ketiga, Siapa yang kulitnya lebih sensitif terhadap panas? Tanganmu atau tangan temanmu? tangan siapa? Tanganmu. Tanganku atau tangan Fahri. Jadi berdasarkan hasil percobaan kelompok 1 ada perbedaan sensitivitas antara tangan Fahri dengan tangan Mas Abid. Jadi berbeda. Oke, selanjutnya percobaan kedua. Silakan dibaca. Apa yang kamu rasakan saat tanganmu menggenggam es batu? Jawabannya Rasanya apa? Sedikit nyeri. Ya. Saya menggenggam es batu. Rasanya seperti mati rasa. iya, betul. Selanjutnya akan yang Apakah kedua. waktu menggenggam antara tanganmu dan tanganmu berbeda? Jawabannya Ya. iya, berbeda. Nomor 3. Siapa yang kulitnya lebih sensitif terhadap dingin? Tanganmu atau tangan temanmu? Tangan temanmu. Tangan temanku atau tangan Abid. Dari percobaan hasil diskusi kelompok 2 ternyata ada perbedaan sensitivitas terhadap dingin. Oke, ketika tangannya menggenggam es batu yang dirasakan nyeri dan sedikit mati rasa. Selanjutnya percobaan ketiga. Bagian manakah yang lebih sensitif terhadap rasa sakit? Bagian punggung tangan atau lengan? Ya, bagian punggung tangan atau lengan. Jawabannya Lengan. lengan. Terus yang kedua. Bagian manakah yang lebih mudah sakit? Bagian punggung tangan atau lengan? Bagian lengan. Terus yang ketiga. Mengapa terjadi perbedaan sensitif dan rasa sakit antara punggung tangan dan lengan? Ya, karena Karena kulitnya berbeda. iya. Karena kulitnya berbeda. Oke, dari jawaban kelompok 3 tadi ada perbedaan antara punggung tangan dan lengan, ternyata lebih sakit lengan. Alasannya karena kulitnya berbeda. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika tanganmu tiba-tiba menyentuh panas pada lilin? Sebenarnya menjauhkan tangan. Soal, oke. Seberapa cepat respon kalian ketika panas pada lilin? Jawabannya sangat cepat. Sangat cepat. Siapa yang kulitnya lebih sensitif terhadap panas? Tanganmu atau tangan Sama temanku. Oke, lanjut. Percobaan kedua. Mas. Apa yang kamu rasakan saat kamu menggenggam es dingin dan mati? Dingin dan mati rasa. Oke, sama dengan hasil kelompok 1. Selanjutnya, Apakah waktu menggenggam antar temanmu dan kamu berbeda? Ya. berbeda dari waktu yang dihasilkan. Oke. Terus yang ketiga. Siapa yang kulitnya lebih sensitif terhadap dingin? Tanganmu atau tangan temanmu? Tangan temanku. Amel ya, tangan Amel ya. Oke, percobaan ketiga. Bagian manakah yang lebih sensitif terhadap rasa sakit? Bagian punggung, tangan atau lengan? Lengan. Jadi yang lebih sakit adalah bagian lengan. Yang kedua. Bagian manakah yang lebih mudah sakit? Bagian punggung, tangan atau lengan? Lengan. Oke, alasannya yang ketiga. Karena sensor saraf Dibaca pertanyaannya. Oke, jawabannya. Karena sensor saraf yang ada di kulitnya berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak, terima kasih karena sudah kerja kelompok dengan bagus, sudah mempresentasikan hasilnya. Di sini Bu Guru akan menampilkan sel saraf pada manusia. Diperhatikan. Nanti akan ada puzzle yang kalian susun berdasarkan gambar yang sudah Bu Guru tampilkan. Ini adalah bentuk dari sel saraf manusia yang terdiri dari beberapa bagian. Antara lain yang pertama inti sel, lalu dendrit, ya. Terus oke, silakan dikerjakan. Stapelnya dicoba dulu. Ya, stapelnya dicopot dulu biar bisa ditempel. Jangan lupa diberi nama. Ini ya, posisinya seperti ini.
sudah melakukan percobaan, menyusun pasel. Kira-kira bagaimana Bu kok bisa ketika terkena panas refleks menjauhkan? Silakan perhatikan video berikut. Suaranya sistem syaraf manusia. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenal sistem syaraf pada manusia, terus bagaimana sistem syaraf tersebut mengkoordinasi respon. Nah, apa yang kamu lakukan jika tanganmu tidak sengaja menyentuh gelas panas atau tadi di percobaan kalian menyentuh nyala lilin yang dinyalakan, nyala api yang ada lilin? Yang pertama, apakah berteriak, menangis terseduh-seduh, atau tertawa terbahak-bahak? Yang mana kira-kira? Kaget ya? Nah, itu berarti terjadi gerak apa? Gerak refleks atau gerak yang tanpa kita sadari. Bayangkan tidak ada gerak refleks. Apa yang terjadi ketika tangan menyentuh lilin? Apa? Tangan akan melepuh. Dia tidak merasakan sakit, tidak ada gerak refleks, dia akan diam saja. Tangannya akan melepuh. Nah, tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita terdapat sistem yang mengatur cara kerja rangka, sendi, dan otot, yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf adalah bagian tubuh yang mengendalikan dan mengatur semua kegiatan tubuh kita. Tadi yang contohnya ketika terkena panas langsung menghindar, atau ketika Mas Nadit mendengarkan bunyi dor, dia akan terkejut. Itu adalah contoh gerak refleks. Nah, sistem syaraf manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang kalian, yang digunakan untuk mengendalikan sebagian besar kegiatan tubuh kalian. Nah, ini adalah contoh dari sistem syaraf otak, dan ini adalah sistem syaraf sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, yaitu saraf yang menghubungkan sistem syaraf pusat dengan bagian tubuh lainnya, membantu otak mengendalikan otot dan organ. Nah, bagaimana sistem syaraf bekerja? Yang pertama, kenapa tadi kok ketika ada nyala api langsung refleks menghindari lilin? Ini alasannya. Sistem syaraf mengirim pesan seperti suara kilat. Tadi ada pertanyaan, secepat apa? Sangat cepat. Zruk. Ketika ada panas langsung refleks menghindari panas. Yang kedua, pesan ini dikirim melalui neuron dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Jadi diperintahkan, oh itu panas, langsung zruk. Dari otak kembali lagi ke seluruh tubuh sehingga dia akan refleks menghindari panas tadi. Tanganmu menyentuh benda panas, pesan yang dikirim dengan sangat cepat ke otak tadi untuk memberitahu bahwa benda itu panas. Lalu otak mengirim pesan kembali ke tanganmu untuk menariknya dari benda panas tersebut. Itulah alasan tadi kenapa ketika mengenai lilin, tanganmu akan refleks menjauhi lilin yang panas. Nah, ini adalah gambar sel syaraf manusia yang sudah kalian buat puzzle tadi. Ada badan sel, neuron. Nah, kesimpulannya adalah sistem saraf pusat dan tepi bekerja sama untuk mengendalikan tubuh kita. Dengan memahami sistem syaraf, kita bisa lebih mengerti bagaimana tubuh kita berfungsi setiap hari. Oke, sudah. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi. Silakan dikerjakan.
merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, apa hubungan sistem syaraf dengan gerak tubuh kita? Nah, sistem syaraf itu adalah yang memerintahkan tubuh kita untuk bergerak. Seperti tadi, untuk menjauhi lilin yang panas, untuk teriak ketika mendengar suara yang membuat kita terkejut. Mengapa kita dapat merasakan sakit? Kita merasakan sakit karena di dalam tubuh kita terdapat sel-sel syaraf. Tadi di percobaan ketiga ada perbedaan sakit antara punggung, tangan, dan lengan. Kenapa? Karena ada perbedaan sel-sel syaraf antara tangan dan lengan. Biasanya yang lebih sensitif, lebih sakit adalah lengan. Mengapa tubuh kita dapat merespon bahaya dengan cepat? Karena sistem syaraf secara otomatis akan memberi sinyal ke otak. Ketika kita terkena panas, otomatis akan menjauhi panas tersebut. Anak-anak, guru akan membagikan emoticon. Kalian merefleksi hari ini, pembelajaran hari ini. Apakah senang, sedih sampai menangis, atau bingung? Enggak bingung saya. Seperti itu nggih. Silakan ditempelkan di papan tulis. Ada double tipnya. Sudah pas. Oke, silakan dilepas double tipnya. Langsung di kotak atau bisa dibuat gitu. Langsung dilempar di sini. Silakan masuk ke depan. Masing-masing nggak usah urut absen. Yang merasa sudah hari ini saya sedih bu, saya nggak dulu atau saya bingung. Silakan dilemparkan emoticon di papan untuk merefleksi pembelajaran ini. Ya, dicoplok. Nah, gitu ya. Atau diambil selotipnya. Staples, terus selotipnya dilepas, ditempel ke papan tulis. Staplesnya diambil dulu atau ditaruh ke atas juga boleh. Ini yang kamu hari ini rasakan. Ya, bingung kan? Hari ini akan menjadi bahan perbaikan guru untuk pembelajaran bertanya dan lebih